Kami mengucapkan syukur pada malam ini Tuhan kami boleh melanjutkan apa yang Tuhan rindukan di dalam pertumbuhan anak-anak kami untuk memulai pertumbuhannya dengan baik melalui disiplin doa. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati kelanjutan dari materi yang akan kami sharingkan bersama-sama ini. Dan kami boleh memetik satu kebenaran untuk kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami maupun di dalam kehidupan anak-anak yang kami layani. Terima kasih kami mengucapkan syukur Tuhan berkati seberapapun kami yang sudah berkumpul. Kiranya Tuhan akan berkata-kata sendiri dalam hati kami untuk meneguhkan panggilan kami di dalam melayani anak-anak. Terima kasih. Kami mengucapkan syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya Kak Yesi pakai laptop kah atau Kak Kristina pakai laptop? Iya, saya pakai laptop, ya. Kak. Kak Ina, boleh saya minta tolong nanti dibuatkan breakout room ya, Kak ya? Masukkan berdasarkan kode angka saja jadi 1, yang 1 masuk 1, yang 2 masuk 2, gitu ya, Kak ya? Oh, nanti coba. Saya belum pernah sih. Oh, oke, ya. Nanti dicoba. Ya, saya harus jadi host aja dulu. Siap. Oh. Halo, siapa tadi? Ya, nanti aku bantu Mas Priyo, aku ganti pakai laptop. Oke, ya udah, ya Pak Tulus nggak apa-apa. Ya, oke saudara-saudara, sekali lagi terima kasih. Saya akan siapkan lanjutan materinya. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara semua. Ya, oke. Jadi sekali lagi, saudara yang belum mengubah format penulisan nama supaya nanti berkumpul di breakout room-nya mudah bagi Pak Tulus untuk menolong. Jadi saudara tambahi kode 1 gitu ya. Oke, saudara, kemarin kita bicara mengenai mengubah paradigma dan bagaimana mengalami kuasa doa. Saudara-saudara, sekali lagi ada satu hal yang ingin saya tekankan bahwa kita semua ini ada di dalam medan perang, ya. Jangan lupa bahwa setiap hari day by day kita ini sedang berperang. Hanya musuhnya tidak kelihatan gitu aja, saudara-saudara. Oleh karena itu adalah sangat perlu bagi kita sebagai pelayan anak ini untuk mengalami kuasa doa lebih dahulu sebelum kemudian kita mengajarkan bahkan merindukan anak-anak mengalami hal yang sama. Karena kita percaya bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, bukan sekedar supaya kita meringankan beban pelayanan di gereja atau tidak mengganggu ibadah umum, supaya anak-anak itu tidak berkeliaran secara brutal, atau mungkin supaya gereja terlihat rapi. Tidak sedangkal itu diadakan pelayanan anak. Saya rasa gereja-gereja punya rencana yang lebih mulia, yaitu supaya mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka. Nah, salah satu pertumbuhan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mereka bertumbuh di dalam kerohaniannya kepada Tuhan, dan itu salah satu caranya dimulai dari disiplin berdoa. Ya, ada disiplin rohani yang salah satunya adalah disiplin doa. Dan kita akan melanjutkan sekarang di bagian New Hand. Tapi sekali lagi saya akan bacakan ayat inti kita bahwa murid-murid Tuhan meminta agar Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Mereka tidak diajari Tuhan, guru ajarilah kami bagaimana caranya berjalan di atas air. Guru ajarilah kami gimana caranya merubah air tawar menjadi air berasa anggur. Mereka tidak minta diajar seperti itu. Mereka tidak meminta Tuhan atau guru bagaimana sih caranya supaya aku dapat menyembuhkan. Tidak. Guru, bagaimana caranya supaya aku dapat membangkitkan orang mati? Enggak juga. Tapi yang jelas-jelas tertulis di Alkitab, di dalam Lukas pasal 11 ayat 1, bahwa ketika Yesus berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya. Mungkin saya bayangkan, mungkin murid ini melihat gitu kali ya, saudara-saudara, melihat Yesus berdoa. Kok doa Yesus kok begitu ya, gitu. Lalu mereka bingung, kok kita nggak bisa berdoa ya? Lalu berkatalah mereka, guru, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya.
Jadi saudara-saudara ternyata berdoa itu perlu diajar supaya kita mengerti kedalaman dan kemuliaan doa lebih dari sekedar kita menyampaikan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat doa kepada Tuhan. Nah, kemarin kita sudah merubah paradigma itu dan doa itu bukan lagi seharusnya tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, tidak lagi menjadi hal yang menggelisahkan atau dihindari karena sesungguhnya berdoa itu pada dasarnya adalah berkomunikasi dua arah dengan Tuhan dalam keleluasaan. Nah, cara-caranya kita sudah singgung sedikit dan sekarang saya memulai dari melanjutkan tema kita. Sekarang kita beranjak kepada apa yang saya sebut sebagai new hand atau lebih berfokus kepada bagaimana menolong anak-anak mempraktekkan doa atau berani berdoa atau berdoa bersama-sama dengan tidak malu lagi, tidak takut lagi. Nah, ini yang fokus dari hari ini, saudara-saudara. Nah, sebelumnya saya mau tanya, tapi saudara, menurut ayat ini, saya menemukan sebuah ayat yang menarik, saudara. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, saudara dan saya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau dari ayat ini boleh dicek, kira-kira tugas kita apa sih saudara sebetulnya? Tugas kita yang jelas-jelas diperintahkan Tuhan bagi anak-anak kita apa kira-kira? Coba silakan ditulis di chat, di chatting. Apa sih tugasnya kalau dilihat dari kacamata ayat ini? Apa tugas kita di dalam pelayanan anak yang mungkin perlu kita perhatikan lebih lagi? Coba silakan, saudara, atau langsung ngomong saja. Kalau dari ayat ini apa sih tugasnya? Mari silakan. Mari kita berinteraksi, saudara-saudara. Ya, memperlengkapi. Ya, dari kata Yunani katarismo. Memperlengkapi. Jadi Tuhan itu menyediakan ada rasul, ada nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Kalau zaman sekarang mungkin rasul secara pribadi gitu sudah jarang atau mungkin nggak ada. Tapi kalau fungsi-fungsinya masih nampak di jemaat ya. Jadi ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Salah satu pengajar-pengajar yaitu kita, pengajar-pengajar atau yang kita sebut dalam istilah lama guru sekolah minggu. Lalu sekarang menjadi keren disebut pelayan-pelayan anak. Tugas kita apa? Memperlengkapi. Ya, tugas kita memperlengkapi. Saudara-saudara yang saya kasihi, memperlengkapi itu bisa bicara seperti ini. Membangun dari nol. Dari tidak ada menjadi ada. Misalnya, di gereja saudara setelah 5 tahun tidak ada ruang sekolah minggu. Tapi karena melihat kebutuhan, ada anak sekolah minggu yang sudah mulai banyak, maka, ya Pak Tulus sebentar, maka, bentar ya Pak Tulus. Oke Pak Tulus sudah. Ya, karena di gereja saudara sudah mulai ada sekolah minggunya, maka saudara-saudara perlu ngomong kepada gembala, Om, Tante, Pak, Ibu, ini kayaknya kita mesti memperlengkapi ruang kita dengan ruang sekolah minggu deh. Karena ada kebutuhan. Nah, itu namanya memperlengkapi. Membangun dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Lalu pengertian yang kedua adalah merapikan yang sudah ada. Mungkin di ruangan itu ada ruangan, tapi tidak berfungsi dengan baik atau terlihat kacau. Lalu saudara rapikan. Saudara rapikan, saudara atur lagi, saudara perbaiki, lalu dijadikan ruang, sebuah ruang yang berguna. Nah, itu juga memperlengkapi namanya. Lalu dalam pengertian yang lain, membangun ulang. Nah, sebetulnya sudah ada, tapi dirombak lalu dibangun ulang. Nah, saudara, kalau dalam bahasa asli di Alkitab, itu menyambung. Jadi supaya sempurna disambung.
Nah, pengertiannya begini, saudara. Melengkapi itu begini. Kalau itu sebuah bangunan, atau saudara, misalnya saya sering beri gambaran seperti ini. Kalau saudara seorang guru, maka apa perlengkapan yang wajib dimiliki seorang guru? Satu, pengetahuan tentang perkembangan anak, pengetahuan cara mengajar, bagaimana membuat materi pembelajaran sehari, seminggu, sebulan, setahun misalnya. Diperlengkapi lewat seminar, lewat zoominar, lalu bagaimana cara mengajar dengan intonasi yang baik, dengan kalimat yang tidak terlalu cepat, diajar bagaimana cara berdiri di depan umum, bagaimana public speaking, berbicara di depan anak, lalu bagaimana pandangan mata. Nah, itu diperlengkapi namanya. Karena saudara sedang pengajar. Kalau saudara seorang ahli bangunan, tukang bangunan, supaya saudara cakap, maka saudara diperlengkapi dengan alat-alat bangunan. Contohnya meteran, water pass, palu, lalu ukuran siku, lalu apalagi macam-macam saudara. Tapi kalau saudara seorang petani, ya saudara diperlengkapi dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pertanian. Nah, itu namanya memperlengkapi supaya kinerjanya menjadi bagus, menjadi tajam. Nah, kalau kita memperlengkapi anak-anak, berarti dari anak yang mungkin nggak bisa sama sekali, kita ajar menjadi bisa. Atau dari anak yang tadinya sudah bisa berdoa sih, tapi doanya itu tidak tertata rapi. Ya, kita tolong supaya doanya walaupun kalimatnya pendek tapi rapi. Atau saudara betul-betul seperti saya ini, kita membuat satu formasi yang cukup bagus, meskipun doa saya percaya sudah diajarkan di kelas-kelas sekolah minggu, saudara-saudara, tapi mungkin belum terlalu sistematis seperti yang kita adakan 2 hari ini. Nah, ini namanya membangun ulang. Semuanya tujuannya apa? Memperlengkapi supaya skill semakin tajam, skill semakin bagus. Itu memperlengkapi. Nah, gimana caranya, saudara-saudara, kalau dalam doa? Prinsipnya begini, saudara-saudara. Prinsipnya begini. Prinsip coaching atau pelatihan itu seperti ini yang saya tangkap ya. Saya lakukan, kamu boleh lihat. Gitu. Kayak anak ini, mamanya berdoa mau makan, anaknya suruh lihat. Nah, gini loh nak cara doa makan itu. Saya nemu gambar yang sangat menolong. Jadi, saya lakukan, kita lakukan, biarkan anak-anak melihat buka mata. Mungkin kita mau berdoa apa? Berdoa memulai ibadah, kita ngajar. Gini, nak, ya kalimatnya begini. Kira-kira begini. Kamu lihat ya, posisi kakak lihat. Nah, lipat tangan, lalu kita mengucapkan kalimat. Dia lihat. Tapi kemudian pada tahap berikutnya, sebelum kita masuk tahap berikutnya, kita diskusikan. Nah, kamu dapat apa tadi kira-kira? Tahu nggak gimana cara berdoa? Oh iya ya, mesti lipat tangan ya kak ya, mesti menutup mata dan sungguh-sungguh. Nah, didiskusikan. Lalu tahap berikutnya, ayo nak, sekarang kita lakukan bersama ya. Kita berdoa bersama, misalnya berdoa berdua. Nanti kita berdoa ya. Saya berdoa untuk ini, kamu berdoa untuk itu bersama-sama. Lalu didiskusikan. Sekarang tahap berikutnya, ayo nak, sekarang lakukan sendiri. Kita mau doa makan nih, kamu yang pimpin doa. Silakan. Ya, kita mendengar, kita melihat. Lalu nanti didiskusikan. Wah, mungkin kemudian ada evaluasi. Kita ini mau doa makan, jadi doanya jangan terlalu melebar. Kadang-kadang, saudara, kalau mau jujur, kita itu kadang berdoa, mendoakan apa yang tidak disuruh didoakan. Betul apa tidak? Coba juga jujurannya. Kalau saudara diminta berdoa, kadang-kadang kita terlalu melebar. Bahkan pokok doanya tetangga kita ambil. Sehingga tetangganya bingung. Misalnya doa bergilir, begitu ya, doa berkelompok, bergilir. Si A doa ini, si B doa itu, si C doa ini, si D doa itu. Waktu si A berdoa, dia tidak fokus dengan pokok doanya. Lalu dia ambil pokok doa temannya. Dan saya melihat, saudara, saya pernah ikut sebuah doa yang isinya doa para pendeta, loh, saudara. Karena acaranya gabungan. Saya dapat berdoa untuk kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu Malang. Sudah saya siapkan sebagus mungkin, nunggu giliran doa. Ternyata, saudara, orang yang sebelum saya berdoa, dia doanya terlalu panjang, sehingga pokok doa saya diambil, saudara-saudara. Jadi, pokok doa saya diambil. Loh. Saya ambil tuh, loh, orang ini doa pokok doa saya. Akhirnya saya bingung, saudara.
Saya berpikir hari itu dia berdoa, saya dalam hati saya kacau, ini saya doa apa lagi ini? Makanya Tuhan kasih hikmat, dan karena hari-hari itu menjelang tahun politik, jadi saya berdoa, saya alihkan ke tahun politik, saudara-saudara. Jadi seperti itu, ini fungsinya, ini manfaatnya kita menolong anak-anak kalau disuruh berdoa apa sesuai dengan yang diminta. Ya, kita berdoa, sekarang kamu lakukan, aku melihat kamu dan mengkoreksi kamu. Jadi ini ada tahap, tapi memang saudara tidak bisa hari ini, besok, lusa, nggak bisa. Harus bertahap, bisa lama tergantung anaknya. Nah, lambat laun, anak itu akan bisa berdoa sendiri. Tanpa disuruh, tanpa ditemani, bahkan tanpa apa istilahnya dipaksa dan sebagainya. Dia tahu mungkin mau apa, dia langsung berdoa. Nah, catatannya saudara, yang penting itu begini saudara, yang perlu saudara ingatkan terus bahwa melatih anak berdoa di usia anak kecil dan besar itu pasti beda ya. Saya nggak tahu pembagian di tempat saudara, tapi kalau kita pukul rata anak kecil sama anak sedang kita kumpulkan jadi satu, anak besar katakanlah Madiyah ke atas kita kumpulkan jadi satu, maka cara mengajar doanya pasti beda. Nah, disitulah kita perlu melihat kepada siapa kita mau mengajarkan hal berdoa itu, ya. Lalu perkaya kreativitas, ya. Enggak, ini pasti sesi tersendiri, tapi maksud saya nanti di bagian terakhir kita akan membicarakan ini. Perkaya kreativitas itu mungkin dengan banyak simbol atau mungkin dengan apa ya, alat-alat atau lambang-lambang yang bisa kita pakai sehingga di acara doa atau di momen-momen doa bersama itu menjadi menggairahkan begitu saudara ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengajar anak kecil ya, ini pengalaman saya saudara-saudara. Tujuannya begini, yang penting tujuannya saudara tangkap dulu. Tujuannya adalah membentuk pengertian dasar di dalam diri anak bahwa doa itu adalah saat mereka bicara dengan Tuhan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita mengajar doa kepada anak-anak kecil dan sedang? Saya percaya yang bagian pertama ini sudah saudara lakukan. Membisikkan kalimat doa pendek di belakangnya. Betul ya, saudara-saudara ya? Anak-anak PAUD, anak-anak kecil, ayo si Fania berdoa. Nanti saudara datang ke belakangnya membisikkan kalimat doa, lalu dia menirukan. Itu bagus. Lalu yang perlu diingat adalah kata-katanya yang pendek-pendek saja. Subjek, predikat, objek gitu. Tuhan Yesus, kami mau gini, memulai ibadah, misalnya gitu. Jadi pendek-pendek. Kami ingin bergembira hari ini. Jadi pendek-pendek ya, karena daya tangkap anak-anak kecil juga belum begitu berkembang dengan baik. Jangan mendikte kalimat yang panjang-panjang, nanti pasti terputus. Kemudian saudara bisa menghafal atau menirukan. Ya, mereka bisa menghafalkan atau menirukan. Biasanya menirukan. Ayo adik-adik, mari anak-anak tirukan Tante Ira berdoa misalnya. Tuhan Yesus ikut semua. Pada pagi ini. Boleh. Karena kita sedang membangun sebuah kebiasaan walaupun tidak secara kaku diterapkan, tapi paling tidak mereka tahu cara berdoa itu seperti itu kalimat-kalimatnya. Atau menghafalkan. Saya mau bercerita, saya pernah menolong seorang bayi rohani. Karena dia baru bertobat dari Muslim, waktu itu di kota di Jawa Timur, dan bayi rohani itu adalah ibu saya sendiri, saudara-saudara. Ibu kandung saya sendiri, dia baru bertobat dari agama Muslim ke Islam, lalu dia mau ke gereja, dia minta, nak, saya dengan dua adik saya, nak, ajarilah ibumu berdoa. Oh, kita bingung gimana cara ngajarnya ya, ini orang udah lanjut usia, maksudnya udah dewasa gitu. Lalu Tuhan kasih ide, kita tulis saja. Tulis satu paragraf pendek. Ini doa makan ya Bu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan melalui makanan yang kami makan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Satu kalimat.
Nanti bawahnya, ini doa mau tidur ya Bu. Ini doa mengucap syukur setelah tidur ya Bu. Dia kami tulis di kertas folio gitu. Dan dia hafalkan, saudara. Dia hafalkan. Tapi lambat laun, kemudian bisa membuat kalimat sendiri. Kalimatnya diubah karena tujuannya beda. Misalnya dia mau pergi ke pasar gitu, dia berdoa dalam hatinya sesuai dengan tujuannya. Jadi anak-anak juga sama, saudara-saudara. Ya, mungkin dikasih teks singkat begitu. Pada waktu pernah satu kali kita mengadakan satu event doa atau ya event doa lah, khusus acara doa di Bojong waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Lalu yang doa itu kebanyakan anak-anak. Lalu kami berikan kertas kecil. Ini ya nak, doamu intinya ini ya. Intinya kamu berdoa untuk Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya, supaya Tuhan berikan hikmat. Intinya itu. Nah, kalimatnya kamu boleh berkreasi. Dan ternyata walaupun itu tidak panjang, mereka bisa, saudara-saudara. Jadi dipandu, diajarkan, diarahkan. Kemudian kepada anak kecil juga mereka perlu belajar berdoa sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan, atau kita sebutnya mungkin semacam kebutuhan seperti itu. Ya, doanya pendek-pendek saja. Misalnya mau apa? Mau tidur. Ajar. Tuhan Yesus, kami mau tidur. Tuhan lindungi kami. Haleluya. Amin. Mau makan atau doa untuk keperluan dia. Jadi kita tanamkan bahwa berdoa itu adalah saat mereka berbicara kepada Tuhan, apapun situasi mereka. Ini akan membentuk habituasi atau apa namanya, pembiasaan. Ini akan membentuk pembiasaan. Ya. Jadi mengajar kepada kelas kecil itu kalimatnya pendek-pendek saja, bisa dibisikkan, bisa dihafalkan tergantung tingkat usia dia. Kemudian saudara bisa meminta mereka menirukan, nanti lama-lama mereka akan bisa. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau kelas besar, saudara-saudara, kalau kelas besar, yang kita ingin tanamkan apa? Kelas besar ini anggap saja madya ke atas lah, atau tunas, atau ya madya lah, bolehlah madya ke atas itu. Tujuannya apa? Mari kita tolong mereka menanamkan agar berdoa itu menjadi gaya hidupnya dia, menjadi kebiasaan dia. Kenapa begitu? Karena saudara-saudara, mereka sudah mulai memiliki apa yang kita sebut sebagai pergumulan pribadi. Coba saudara tulis, kira-kira pergumulannya anak remaja itu apa? Apa yang menjadi pergumulan, tantangan di dalam tumbuh kembangnya anak remaja? Coba, saudara-saudara yang duduk di kelas, yang mengajar kelas remaja, coba di chatting. Ya, mendapatkan teman. Apalagi, apa sih pergumulannya anak-anak remaja? Mari, silakan saudara-saudara. Mari kita aktif di Zoom ini. Apa? Anak remaja itu pergumulannya apa, saudara-saudara? Yang paling sering, dan kita harus tolong dia. Mencari identitas, ya, insecure, nggak pede, sekolah. Makasih Kak Siska. Apa lagi? Apa pergumulan anak remaja? Kadang-kadang tidak bisa terima nasihat. Bukan berarti memberontak, tapi mungkin belum begitu. Kan anak remaja itu dibilang menuju dewasa, ya, tapi sebetulnya masih anak-anak gitu. Nah, dia berdoa menghadapi bagaimana dibully teman-teman. Ya, itu pergumulan, sebagian kecil dari pergumulan yang mungkin kita ingat malam ini. Tidak pede, tidak percaya diri. Jadi kenapa kita tolong, kita berikan gini, soalnya gini, ada satu teman namanya Yesus yang bisa menolong kamu pada waktu kamu menghadapi pergumulanmu, dan kamu bisa sampaikan itu dalam doa pribadi. Kamu masuk kamar berdoa, mungkin dia sedang bergumul, bagaimana aku bisa berani menerima kenyataan kekurangan dirinya, kayak tadi dikatakan Bu Afriani tadi, identitas. Bagaimana dia bisa menerima bahwa dia lahir di keluarga dengan status sosial seperti ini? Bagaimana dia bisa menerima dirinya dengan keberadaan tubuh fisiknya? Ditolong. Nah, ini perlu didampingi, saudara. Kalau sudah kelas begini, ini perlu didampingi.
Tidak bisa kita diktekan, ya udah doanya begini ya Tuhan Yesus, saya bersyukur dengan keadaan saya. Tidak cukup di situ, saudara. Saudara harus mendampingi dia, saudara memberikan hadirlah, aware kepada dia, saudara menolong dia melewati pergumulan masa remajanya. Mungkin ada anak-anak yang mulai begini, karena dipandang sudah besar di keluarganya, diberi tanggung jawab, menjaga adiknya lah, lalu melakukan sesuatu, mungkin dia sedang menjadi kakak, lalu dia dituntut sesuatu di rumah, bahkan di sekolah, lalu dia mengalami hal yang kebingungan. Nah, bagaimana dia menerima hal-hal seperti itu? Kita tolong, kamu bisa berdoa. Untuk tahap awal kamu bisa, Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku kemampuan. Kita ngomong, kita dampingi. Lalu pergumulan apa lagi? Mungkin bisa jadi kesepian, karena mungkin punya dedek, lalu mama papanya lebih konsen ke adiknya, nah, dia mulai nggak diperhatikan, kurang diperhatikan, bisa jadi. Atau mungkin karena sudah mulai mengerti apa itu kesedihan, apa itu kesalahan, apa itu rasa bersalah, apa itu rasa ditinggal lewat mungkin kematian. Nah, dia mulai bisa merasakan itu. Nah, kita tolong. Dan dengan menanamkan bahwa doa bisa menjadi gaya hidup mereka melewati hal-hal seperti itu menjadi satu pegangan yang bagus bagi dia untuk melanjutkan tumbuh kembangnya. Ini anak-anak kelas besar, saudara, madya ke atas. Lalu jangan lupa, tolong mereka berdoa, karena mereka juga sekarang mulai mengerti bahwa sebagai orang Kristen, maka punya panggilan untuk menjadi saksi. Bagaimana aku bisa menjaga hidup, bagaimana bisa bicara yang lebih sopan, bisa berpikir yang lebih baik. Nah, kita percaya doa adalah satu cara untuk mereka bertumbuh. Lalu saudara bisa ajak di gereja waktu ibadah remaja mungkin, atau di kelas madya, ayo doa rantai yuk. Si A mendoakan ini, setelah si A berdoa langsung si B ya. Doanya saya bagi dulu, A, B, C, D ini, ayo kita berdoa, nyanyi satu lagu, saya itu berdoa. Ya, jangan pusingkan kalimatnya, kita doakan apa yang sudah ada di lembar catatan doa kita. Nah, bisa, saudara, beri keyakinan, beri kepercayaan. Lalu juga seperti yang saya alami sendiri, doa tematis ini diajarkan guru sekolah minggu saya. Jadi doa tematis itu kalau saya berdoanya Senin mendoakan siapa, Selasa mendoakan siapa, Rabu mendoakan siapa, sampai Minggu ada catatannya. Nah, sekolah minggu hari itu diajari doa tematis sesuai kebutuhan. Ya, saudara, jadi mengajar doa di kelas kecil maupun di kelas besar itu pasti beda. Nah, saudara diberi panggilan, dipercayakan panggilan Tuhan untuk memperlengkapi. Maka saudara ada harga yang harus kita siapkan, ada harga yang harus kita sediakan dari dalam diri kita untuk menolong anak-anak kita berdoa. Lalu ada tugas lain, saudara-saudara. Selain memperlengkapi, Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Saudara, kira-kira tugas utamanya apa? Kalau dari ayat yang saya warnai merah ini, saudara. Kira-kira apa, saudara? Coba saudara bisa menebak-nebak. Tugas kita selain memperlengkapi apa? Seperti anak yang disapih. Kalau saudara sudah punya anak, ngerti itu apa namanya, artinya disapih itu. Apa saudara kira-kira? Nangkap nggak? Yang saya tangkap ini, saudara. Memberikan kepercayaan. Saudara, di sini kan ada kakak-kakak sekolah minggu yang sudah punya anak ya. Ada Kak Jessica, ada Kak Yesi. Mungkin Kak Yesi kali yang sudah punya pengalaman menyapih. Menyapih itu seperti apa ya Kak Yesi ya? Kak Jesi dari Bandung. Coba Kak Yesi, menyapih itu seperti apa? Gambaran yang bisa diberikan. Ibu yang menyapih anaknya, seperti apa Kak Yesi? Yo. Kan yang punya anak pasti bisa jawab, kalau belum punya anak pasti nggak bisa jawab. Menyapih itu seperti apa gambarannya? Seperti apa ya?
Dan nanti Kak Ina juga boleh ngomong. Mungkin punya anak sudah gede, pasti walaupun nggak lama ada kenal namanya menyapih, disapih. Biasanya akan berhubungan dengan, oh setelah sekian bulan minum air ASI, lalu disapih. Supaya tidak selamanya ketergantungan, karena usianya sudah tidak memungkinkan untuk itu lagi. Begitu. Jadi awalnya berontak dia, nggak mau dia. Tapi kita sedikit kondisikan sehingga lama-lama dia terbiasa. Tidak lagi minum air ASI, tapi air susu yang dalam kemasan misalnya. Lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Dari bergantung kepada kita, lama-lama mandiri. Dari bergantung kepada orang tua, lama-lama mandiri. Dari bergantung kepada guru sekolah minggunya, lama-lama mandiri. Itu namanya disapih. Nah, kalau dalam konteks ini, kira-kira apa? Nah, ini ya sama, memberikan kepercayaan, saudara-saudara. Jadi gini, kan tadi kita ajar ya, ayo doanya gini. Jadi mereka tergantung kita, kalimatnya tergantung kita, intonasinya tergantung kita. Tuhan Yesus, tirukan Tuhan Yesus gitu. Semua tergantung kita, tergantung gurunya, tergantung pelayan anak yang dianggap sebagai kakak, tante atau orang tua rohaninya. Semua tergantung. Tapi pada waktu disape, kita bilang gini, ayo nak, sekarang kamu berdoa sendiri, coba. Nah itu memberi kepercayaan. Dengan kerendahan hati, nanti kalau tiba-tiba kalimatnya salah atau doanya tidak sesuai yang didoakan, ya nggak apa-apa. Tapi intinya berikan kepercayaan. Ada anak-anak yang saya lihat, begitu diberikan satu kali kepercayaan, dia itu menjadi semakin hidup gitu. Dia menjadi semakin hidup, dia bisa menjadi semakin bertumbuh. Bahkan ya secara kejiwaan dia semakin harga dirinya itu naik dan dia semakin bergairah gitu. Karena diberi kepercayaan. Nah, kemarin kan kita diskusikan anak masih malu. Nah, ini tantangan di gereja kita memang beda-beda, saudara-saudara. Tapi jangan patah semangat, jangan patah arang. Waktu kita sedang mengajar anak kita sendiri secara kandung, nggak apa-apa. Ayo doa, walaupun pendek nggak apa-apa. Doa untuk apa? Untuk malam ini kita mau istirahat. Nggak apa-apa, diajarkan. Itu akan membiasakan dan berikan kepercayaan dan jangan mudah menghakimi. Ya, Tuhan aja mungkin ngerti kalau anak kecil doa salah. Maksudnya mendoakan A, tapi kalimatnya kok untuk mendoakan B gitu. Tuhan maha melihat hati, saudara. Tapi yang di sini yang saya maksud adalah mari kita berikan kepercayaan. Mulai berikan kepercayaan. Ya. Nah itu dia. Ini siapa ini ya? Berdoa dengan gayanya sendiri. Kalau tadi diajari turun nirukan kita, sekarang kita beri kebebasan. Ayo ekspresikan, kamu berdoa. Mulai beri kepercayaan supaya merangkai doa. Ya. Ajar mereka berdoa dengan santai, dengan rileks, tidak takut, tidak kaku. Berdoa seperti yang sudah diajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk didoakan. Pokok doanya hari itu. Sekali lagi, saudara, terus dilatih. Ya, terus dilatih, diajarkan. Tujuannya, ingat ya, kita tidak membangun liturgi, enggak, saudara. Tapi kita hanya bicara soal bungkusnya, packagingnya. Kita bicara bajunya, supaya doa itu menarik bagi anak-anak. Mungkin mau mendoakan bangsa dan negara. Coba kasih sebuah globe, kasih sebuah peta kecil. Kita berdoa ya untuk misalnya Kota Bandung. Nah, saudara kasihlah logo Kota Bandung, gedung sate mungkin gitu. Kalau saudara print, nah, kamu berdoa untuk Kota Bandung ya. Mungkin dengan lihat gedung sate itu dia ingat, aku berdoa untuk Kota Bandung. Doakan apa? Keamanannya. Doakan apa? Supaya Kota Bandung diberkati. Jadi bungkusnya yang bagus supaya doa itu menyenangkan gitu. Jangan kita menciptakan kesan, waduh doa itu kok kayaknya waduh, yang memang betul secara rohani harus sakral, harus kudus. Tapi bagi anak-anak, kita biasakan hal yang simpel dulu. Ya, supaya tidak membosankan. Disape, beri kepercayaan. Mungkin berdoa untuk, misalnya, ayo kamu ya, Rina, nanti berdoa untuk keluarga ya. Minggu depan kita akan doa berantai. Rina doa keluarga, ini doa untuk sekolah. Coba. Rina boleh membawa satu lembar foto keluarga nanti, gitu misalnya. Atau siapa boleh bawa gambar sekolahnya dan sebagainya. Jadi
Itu sengaja kita desain, saudara-saudara, bajunya, packagingnya, supaya doa itu menyenangkan. Anak pasti suka. Anak itu paling gemar kalau dia membawa sesuatu. Gitu. Ya, ini untuk anak yang lebih besar terutama ya. Kalau kita kecil ya, kita masih bilang oke, menirukan, menghafalkan dengan kalimat-kalimat yang pendek. Tapi kalau sudah remaja, jangan lupa. Jangan takut, coba ajar mereka berdoa dengan mandiri, sapih mereka secara rohani. Di Ibrani berapa itu saya lupa ayatnya ngomong begini, saudara. Dari segi waktu seharusnya kamu menjadi pengajar, tapi kamu tetap anak-anak melulu. Nah, jangan, saudara, mereka harus bertumbuh step by step. Nah, tapi ingat sekali lagi ya, saya catat 2 kali ini, saudara. Kita tidak menciptakan liturgi yang kaku, tidak, saudara. Itu hanya variasi. Lalu terus latih agar anak berani mengutarakan pokok doanya. Dengan cara apa? Tulis di kertas mungkin. Adakan variasi. Ayo kita berdoa untuk pergumulan. Tulis di kertasmu tanpa nama boleh, pakai nama boleh. Kita doakan bersama-sama. Coba kalian berdoa dengan kalimat kalian sendiri. Kami pernah adakan di anak remaja. Saya suruh nulis 2 hal yang ingin Tuhan tolong kamu di tahun ini. Tapi saya bilang, tapi kamu boleh tulis nama, tapi nanti yang buka hanya Kak Priyo yang buka, yang tahu apa yang kamu doakan. Mereka setuju, deal. Dan saya buka dan doanya, pokok doanya itu, minta supaya Tuhan cukupkan dana sekolahnya, minta supaya setelah lulus dapat SMA yang bagus, minta supaya mama papa tidak ribut lagi. Doanya di luar yang saya bayangkan, saudara-saudara. Pokok doanya itu di luar yang saya ekspektasikan. Berdoa supaya ada kerukunan di rumah, berdoa supaya papa pekerjaannya lancar kembali, macam-macam, saudara. Ternyata waktu diminta secara rahasia, waduh, mereka mengeluarkan semua isi hatinya. Dan akhirnya itu malah menjadi pokok doa kita sebagai pelayan Tuhan di Bojong waktu itu, saudara-saudara. Jadi, mari kita tolong mereka. Kalau mereka tidak berani mengutarakan secara verbal dengan perkataan, tulis saja. Kalau kamu malu pakai nama, nggak usah nama. Tapi kalau kamu percaya kakak ini pembina, pakai namamu. Kita secret, kita rahasia. Dan dia, lalu ayo kita doa sama-sama. Ayo kita doakan sama-sama. Ayo kita tumpangkan tanganmu tumpangkan di kertas ini. Ayo, kamu doakan dulu 1-2 kalimat, nanti baru kakak berikutnya. Dan itu membawa kepercayaan yang luar biasa. Akhirnya itu menjadi sebuah pola, dan dia berani berdoa di kamarnya sendiri. Dan saya sangat yakin Tuhan itu tidak tergoda dengan indahnya kata-kata, tapi Tuhan itu lebih suka kalau orang datang dengan hati yang apa adanya. Saudara ingat kan doanya pemungut cukai dan doanya orang Farisi? Orang Farisi datang, oh Tuhan yang maha besar, aku bersyukur, aku tidak hidup seperti pemungut cukai ini, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu pemungut cukai datang, dia tidak banyak kata, dia hanya mengelus dada, Tuhan ini aku orang berdosa. Dan hati Tuhan jatuh kepada si pemungut cukai. Jadi saudara, mari kita ubah paradigma kita juga. Dan tolong anak-anak kita. Ya. Nanti pada saat remaja, nah kalau mereka sudah ikut SMK Berakar, saudara-saudara, di sana ada yang namanya doa itu meliputi bagian-bagian apa saja. Nah, saya nggak ajar di sini, saudara-saudara, terlalu lama. Tapi itu nanti di SMK Berakar. Makanya anak remaja, SMP ke atas, masukkan, ajar di kelas SMK Berakar. Ya. Itu prinsip doa Bapa kami. Jadi, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, kalau ini semacam saran, saudara-saudara ya. Saya tanya-tanya kepada beberapa orang. Oh, dulu pernah ada, tapi sekarang nggak ada lagi karena COVID. Oh, tapi COVID-nya sudah mulai tidak ganas lagi, mungkin sudah mulai bisa diadakan. Gimana sih? Mungkin kita rindu mengadakan menara doa rutin, atau kegiatan doa, atau rumah doa. Ya, saudara, jangan lupa di GPKD itu terkenal dengan Home Prayer Meeting, HPM. Home Prayer Meeting. Doa-doa di rumah, pertemuan doa di rumah-rumah, dan itu ternyata menjadi cikal bakalnya sebagian gereja di wilayah kita di Banten dan di KI. Gimana prinsip-prinsipnya? Ini sekedar sharing ya, saudara-saudara. Saudara pasti saya rasa saudara akan bisa berbuat lebih banyak dari yang saya sharing. Yang jelas, ya kalau ada ruangan ya oke lah, silahkan diberikan sebuah ruangan yang bagus, siapkan kelengkapan pendukung di sana, ruangan tidak terlalu luas, tidak apa-apa, tapi mereka tahu bahwa ada ruang untuk berdoa.
Saudara siapkan peta, saudara siapkan globe, banner, tamborin, apalagi yang ada di menara doa. Gambar-gambar, semua instrumen-instrumen yang bertemakan doa, lembar kosong untuk pokok doa. Saya pernah sama Pak Tulus ya, kalau nggak salah Pak Tulus, kita pernah ke gereja apa itu survei Pak Tulus di Bandung itu, GPIB kayaknya. GPIB atau apa itu? MDC. MDC, lupa, masa depan cerah. Kita masuk di ruang doa mereka. Saudara, di sana ada 2 kotak. Satunya kotak pokok doa, satunya kotak jawaban doa. Dan waktu kita tanya kepada petugasnya, ini bagaimana cara melihatnya? Gampang, Pak. Nanti itu pokok doa itu kan kelihatan karena kotaknya transparan, lebih tinggi. Nanti kita lihat setelah berdoa sekian hari, sekian bulan, sekian waktu, apakah itu berbeda, mengalami perubahan. Nanti ternyata dia pernah bersaksi, ada. Jawaban doanya lebih banyak dari pokok doanya. Artinya Tuhan menjawab doa mereka. Dan itu akhirnya banyak yang bersaksi di sana, saudara-saudara. Nah, ini hanya sekedar ide. Konsepkan seperti ala anak-anak, ya. Dan anak-anak itu kalau punya ruangan yang sesuai dengan perkembangan dirinya, itu menyenangkan. Gambar-gambar kartun yang Kristen mungkin yang sedang berdoa, silakan. Ya, peta, globe, apa saja taruh di sana untuk mendesain atau sebagai alat peraga saja, ya. Lalu kalau liturginya gimana, Pak? Oh, liturgi itu kan terserah kita, ya. Saudara mau seperti apa, terserah, silakan. Ini bukan memuju ya, memuji dan menyembah Tuhan. Ada icebreaker, silakan. Lalu naikkan doa permohonan, mungkin diajar doa peperangan. Doa peperangan itu memperkatakan firman Tuhan dulu, saudara-saudara. Ayo kita doakan kota kita Banten misalnya. Apa yang kamu mau terjadi kota Banten? Kerukunan. Ayo katakan, "Hai kota Banten, Tuhan akan berikan kerukunan dalam nama Yesus." Nah, ajar. Saudara harus begitu. Saudara harus lebih dalam tanda kutip ngegas gitu dulu supaya anak lihat, oh memperkatakan firman itu seperti ini. Kalau saudara tidak all out, mereka juga nggak akan all out karena nggak tahu doa peperangan itu seperti apa. Lalu kita angkat tangan, berkati pemerintahan. Wah, angkat tangan. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini ekspresi, saudara-saudara. Ini ekspresi. Ini sebuah peraga, ekspresi bahwa kita betul-betul Tuhan. Nah, jadi mengajar anak-anak doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Berdoa untuk kepentingan orang lain. Ajarkan anak-anak supaya nggak selfish. Ada kalanya kita doa syafaat loh. Doa untuk apa saja yang tidak ada kaitannya dengan kita. Itu doa syafaat. Lalu coba buat kubu-kubu doa. Ini ide ini dari teman saya GPDI. Kubu doa, isinya 5 orang. Kubu doa. Hari Senin yang berdoa kelompok ini. Hari Selasa yang berdoa kelompok ini. Di rumah atau di mana, pokoknya berdoa. Ada lagi yang doanya via udara. Kita video call ya, bertiga berdoa ya. Jadwal kita berdoa nih, ayo video call, berdoa. Lalu doa rantai, lalu doa sepakat, atau doa 2 anak. Macam-macam, saudara-saudara. Ya, saya tidak akan mendikte secara itu enggak. Tapi saya rindu di GPKDI jika memungkinkan ada yang namanya acara khusus untuk doa. Nah, malam ini sebelum saya tutup, saya tutup dulu deh, nanti saya akan berikan sebuah waktu kepada seorang bapak. Nah, jadi ini sudah selesai, saudara-saudara. Jadi begini, ini modul sederhana, ya istilah modul tepat apa tidak, paling enggak ya ini panduan lah. Tapi saya rindu di pelayanan anak kita terbuka kreativitas baru untuk menciptakan bahwa berdoa itu bagi anak-anak menyenangkan, tidak menjenuhkan, apalagi menakutkan. Ya, jadi ditolong. Lalu bekerja samalah dengan orang tua membimbing kerohanian. Bagaimanapun mereka lebih lama tinggal sama orang tua daripada tinggal sama kita di gereja. Lalu saya sangat rindu saudara memiliki sebuah agenda di wilayah saudara masing-masing. Buatlah event doa khusus atau camp doa, terserah namanya. Variasikan dengan acara liburan sekolah 2 hari misalnya. Yang nanti hari kedua malam hari kita adakan konser doa. Nah, saudara buat baik-baik apa aja yang akan dilakukan di sana, lalu praktekkan, lalu ajak ya berdoa bersama. Saya percaya Tuhan akan memberkati pelayanan saudara dan saudara akan memberikan jawaban kepada teriakan mereka ketika mereka berkata, "Ajarlah aku berdoa." Saudara, materi saya sudah selesai.
materi saya sudah selesai. Sekarang saudara screenshot dulu ini. Screenshot dulu yang ini sebelum saya berikan kepada Pak Ferdinand untuk sedikit bersaksi lah ya. Saudara boleh screenshot ini. Kira-kira apa yang bisa saudara lakukan di wilayah sinode secara tingkat sinode atau mungkin gereja lokal supaya disiplin doa ini menjadi salah satu yang penting diperhatikan di gereja saudara, di sinode saudara berkaitan dengan pertumbuhan anak-anak. Saudara boleh screenshot. Nanti ini untuk breakout room. Sekarang saya sudah selesai, saya tutup ya. Pak Ferdinand, adakah? Saya tadi kayaknya Siap, Pak. Siap. Ya, boleh dibuka kameranya, Pak? Aku lagi di mobil. Oh, di mobil. Oke, ya. Ini baru gelap ini, Mas. Ya. Aku matiin kamera, nggak apa-apa ya. Oh ya, ya, oke. Jadi gini Pak, saudara, saya sengaja minta Pak Ferdinand ini untuk sharing saja ya, karena saya lihat di lambar di tempat beliau melayani ini ada sebuah acara doa anak, menara doa yang cukup rutin gitu ya, sangat rutin. Nah, yang mau kami tanyakan begini Pak, bagaimana sampai muncul ide itu dan tantangan apa Pak yang awal-awal dirasakan untuk membangun menara doa anak, ya. Silakan Pak Ferdinand memberikan sebuah Halo. kesaksian. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Ya, silakan Pak. Oke, shalom semua. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mau bersaksi mengenai adanya menara doa anak itu dimulai pada 24 Februari 2019. Itu dimulainya dikarenakan di tempat kita itu ada menara doa umum. Terus saya dan Indra terpikir untuk mengajak anak-anak atau adik-adik sekolah minggu kita untuk mereka boleh juga belajar untuk berdoa lewat menara doa ini. Nah, puji Tuhan, menara doanya itu sudah dimulai itu dari tanggal 24 Februari 2019 dan menara doa itu diadakan secara waktu itu belum ada pandemi secara onsite. Setelah dilanda pandemi, kita buat secara onsite dan online. Dan diadakan itu dalam sebulan, satu kali sebulan. Ya, satu kali sebulan. Terus langkah atau hal-hal yang kita buat untuk mengajak adik-adik kita mengikuti menara doa, tentunya kita buat berupa pengumuman atau informasi-informasi yang menarik, lalu kita bisa share ke grup-grup dan ke orang tua anak-anak, serta kita share ke IG ya. Terus lalu kita setiap event menara doa itu kita langsung ada buat kayak foto, video, lalu kita juga nge-share-nya. Kegiatan itu tiap kali selesai menara doa ke IG BKC. Lalu setelah selesai, anak-anak itu kita sediakan konsumsi makanan, minuman, karena kan bukan hanya kita isi secara roh, tapi secara tubuh jasmani juga harus diperlengkapi biar ada keseimbangan. Nah, tujuan sasaran menara doa ini untuk apa kita buat? Pertama, seperti tadi Mas Priyo bilang, untuk melatih anak-anak itu nggak cukup hanya di sekolah minggu atau di BKC. Jadi lewat menara doa mereka diperlengkapi menjadi laskar-laskar Kristus, di mana bahwa pada dasarnya anak-anak ini suka berdoa, cuman kita perlu mengarahkan mereka lewat kita mengajar tanpa jenuh-jenuh. Seperti firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kita tahu bagaimana supaya mereka bisa menjadi pendoa. Yang harus kita lakukan adalah dimulai dari kita, para pembina-pembinanya, untuk memperlengkapi mereka. Dan kita kan kemarin kita bahas yang sering kali anak-anak yang susah untuk berdoa, diajak berdoa itu justru anak-anak besarnya. Mereka malu lah, mereka sungkan, mereka kurang pede dan segala macam.
Nah, fungsi di menara doa ini kita sudah lihat ada suatu proses perubahan ke arah yang baik. Yang tadinya anak ini tidak bisa berdoa dan tidak mau, lewat menara doa mereka sekarang sudah bisa berdoa. Puji Tuhan. Nah, tujuan sasaran menara doa ini apa? Supaya kita mengajak anak-anak untuk suka berdoa. Jadi yang tadinya mereka berdoa itu cuman hanya dikirain mereka kan cuman hanya berkata-kata, tapi kita jadikan doa itu menjadi suatu kesukaan. Karena kita tahu namanya anak-anak, kalau sesuatu yang mereka suka pasti mereka akan kejar, mereka akan terus ambil. Nah, kedua, kita akan ajarkan mereka untuk bersyafaat, untuk peduli kepada sesama, kepada Tuhan, kepada bangsa, kepada keluarga dan segala macam. Terus lalu kita ajar mereka untuk supaya mereka boleh berani tampil untuk berdoa tanpa menolak. Nah, kalau di kita, kalau saya melihat ini dari tahun 2019 ini proses ini ada progres ke arah yang baik dan ada pertumbuhan bagi anak-anak. Jadi waktu mereka disuruh berdoa, ya mereka udah nggak sungkan lagi ya. Jadi kalau kita tunjuk, kamu berdoa buat bangsa, mereka siap langsung berdoa buat bangsa. Yang tadinya menolak, yang tadinya tunjuk-tunjukkan, ya kan kamu aja. Nah, disinilah kita melatih mental mereka supaya mereka berani untuk berdoa. Nah, isi kegiatan dari menara itu apa? Isinya yang pertama adalah tentunya ada pujian, penyembahan, serta doa. Lalu kita adakan sharing singkat ya. Lalu ada kesaksian-kesaksian. Terus setelah itu kita buat ada kubu-kubu doa, saling mendoakan untuk apa kita tanya, mungkin ada pokok-pokok doa yang perlu didoakan. Nah, di situ adik-adik kita belajar untuk bahwa mereka melihat ada kesaksian-kesaksian. Contoh, belum lama ini ada orang tuanya yang sakit, saudara yang sakit, waktu mereka berdoa, mereka menceritakan kesaksian itu. Di bulan kedepannya mereka bilang ada kuasa Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Nah, adik-adik itu mulai melihat, iya ya, ternyata di dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Lalu kita adakan nonton bareng, itu nonton kisah-kisah tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Alkitab. Lalu kita ajarkan juga kepada adik-adik bahwa mereka adalah menjadi guardian angel, yaitu mereka sebagai malaikat buat teman-temannya. Misalnya saya sebagai malaikat buat Mas Priyo sebagai malaikat buat Mas Tulus dan segala macam. Dan itu menjadi suatu pokok doa buat mereka. Dan itu mereka lakukan. Gitu loh. Jadi intinya dengan konsisten yang tadinya cuma sebulan sekali, kini kita sudah buat menjadi sebulan 2 kali menara doa ini. Itu aja Mas Priyo. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih buat waktunya. Ya, saudara, itu hanya saya percaya bahwa lain tempat akan berbeda dengan tempat lainnya, tetapi paling tidak spiritnya sama. Mari kita ciptakan budaya atau pengertian atau satu paradigma baru bahwa berdoa itu menyenangkan bagi anak-anak. Jadi nanti sasaran kita yaitu waktu anak diminta berdoa atau anak bahkan tanpa diminta dia secara pribadi dia bisa melakukannya sendiri. Ya, saya berpikir begini, kita lakukan bagian kita dan Tuhan pasti lakukan bagiannya. Makanya saya bicara dengan Kak Yesi juga, dulu ada tapi sempat terhenti karena pandemi. Nah, boleh dimulai sebulan sekali atau mungkin event doa dulu 2 bulan sekali. Nanti kita lihat progresnya. Nah, teman-teman yang belum bisa diadakan di sekolah minggu misalnya ibadah anak minggu keempat kita khusus doa misalnya begitu. Jadi bisa silakan. Yang penting kita sedang menanamkan pembiasaan-pembiasaan baru. Karena dengan begitulah anak-anak bisa bertumbuh dengan lebih baik. Kita menolong mereka, kita share kehidupan kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, saya kira itu saja. Sekarang kita foto dulu ya. Foto dulu sebelum kita masuk breakout room 10 menit atau 15 menit. Mari kita foto dulu. Silakan dibuka kameranya yang belum membuka. Ya, oke, terima kasih saudara sudah setia. Saya percaya ini akan menolong pelayanan anak kita masing-masing. Oke.
Ayo Jin. Ya, silakan. Oke. Oke, kalau sudah tidak bisa, saya akan foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi ya. Jadi ada yang kedip itu. 1, 2, 3. Oke, Pak Tulus silakan di share breakout room-nya. Oke, silakan diklik yang belum klik. Ibu Kak Langni ini dari mana ya? Langni. Langni. Oke. Mas Priyo ikut DKI ya, aku ikut Banten ya. Iya.
Oh, kita duluan ternyata. Kita duluan. Kalau di PPA itu kadang ke sekolah minggu juga ya, Jin ya? Anak-anak PPA itu ada yang ke sekolah minggu? Ada, Pak Priyo. Jadi gabung dengan yang jemaat ya, anak jemaat ya? Iya. Oke, Pak Lo sudah kumpul semua kah? Belum kayaknya ini. Saya cek dulu di breakout room. Oh, Harusnya udah balik mereka. di Banten masih hijau. Hah? Di Banten masih hijau semua ini. Mereka masih bersemangat. Itu udah balik. Ini kalau Kak Yesinya sudah muncul, pasti yang lainnya ikut. Pada waktunya cepat banget Kak Tulus tega Oh gitu ya, aduh maaf ya. Saya sendirilah di TK Sinode. Masih ada 2 lagi yang belum ini angkat bicara. Takut Tadi saya udah bilang 15 menit, 10 menit aja kata Pak Priyo, ya udah dah. Oh, Kalau udah jalan nggak bisa ditambah. oke lah. Ya, oke. Saudara, saya percaya intinya pasti saudara mau ada aksi begitu. Saudara mau mengembalikan apa yang mungkin pernah diadakan, tapi karena pandemi, karena kondisi, lalu saudara mulai coba cancel atau tunda. Nah, saya harap mulai coba dibangkitkan lagi sesuai dengan kondisi yang ada ya. Kalau puncaknya sampai menjadi sebuah kegiatan yang bisa kita katakan seperti menara doa rutin ya silakan. Tapi kalau misalnya sebatas event atau jadwal yang rutin, misalnya setiap minggu 1 kita doa, minggu doa misalnya, atau saudara mau selipkan di acara agenda-agenda liburan anak, silakan. Yang penting mari kita praktekkan. Nah, ya saudara ya, mari kita praktekkan. Jadi itu aja inti dari modul doa ini. Terima kasih sekali lagi. Tahun ini kita belajar tentang doa. Tahun depan saya tunggu hikmat Tuhan. Kita mau belajar tentang apa di program sebelum 2004 selesai. Ya, terima kasih buat partisipasinya. Saya percaya, saudara, saya sangat senang karena saudara begitu setia di pelayanan anak masing-masing. Dan kalau itu panggilan, memang sudah tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, itu aja. Sekali lagi, terima kasih. Nanti materi akan saya kasih, tapi tunggu yang dari sudut Malut selesai ya depan supaya nanti mereka juga dapat dulu. Mari kita akan berdoa. Oke, yuk kita berdoa. Kak Siska Bona jangan di mute, saya meminta Kak Siska Bona untuk berdoa. Ayo silakan. Oke. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sesi malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar banyak Tuhan, bagaimana kami bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk mereka setia berdoa ya Bapak. Tuhan, biarlah kami tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk mempraktekannya di gereja lokal kami masing-masing. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menolong kami. Meskipun banyak tantangan, kesulitan, tapi kami percaya ketika kami punya kemauan, maka Tuhan akan buka jalan. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kreativitas yang lebih lagi Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk semua pembina-pembina anak yang sudah hadir malam hari ini, kami yang sudah setia di dalam pelayanan kami, Tuhan terus tambahkan kepada kami kecintaan Tuhan terhadap anak-anak yang kami layani ya Bapak. Tuhan juga berkati Kaprio yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di agenda Sinode Departemen Anak bulan November ya, nanti saya infokan. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Sama-sama, selamat melayani ya. Thank you, Kak Priyo. God bless.